Jadi ketika kelas 1 SMA itu dulu saya karena mengalami artinya memahami bahwa kondisi saya ini kok beda ya dengan yang lain ya. Dan saya menjadi sehingga tertutup dalam pergaulan. Itu saya sampai waktu kelas 1 SMA itu banyak bolos sekolah, Bang Raffi. Pernah nggak jatuh hati dengan teman sekolah, Kang Alam? Gak kelihatan tuh sama si itunya, ini kok ngerayap-rayap gitu ya. Iya, rayap. Udah kayak cicak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Smart Teachers dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita jumpa kembali setelah beberapa waktu lalu. Kita belum berjumpa kembali pastinya ya. Semoga hari ini semua kabar Smart Teacher semua sehat walafiat dan masih dalam kondisi pandemi COVID-19, bahkan saat ini sudah ada varian-varian yang baru. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha menyembuhkan, agar kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Oke, Smart Teacher, pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum kita ngobrol dengan tamu kita pada hari ini. Hari ini kita punya program baru yang bernama Podcast Ruang BK. Nah, jangan pernah dibayangkan ya, mungkin Smart Teacher yang dulunya pernah menjadi siswa, ketika mendengarkan ruang BK, nama BK itu menjadi hal-hal yang menyeramkan ya. Tetapi di sini ruang BK di sini bukan tempat untuk mengadili siapapun, karena ruang BK itu sendiri artinya adalah ruang berbagi kehidupan. Karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan setiap kehidupan pasti ada perjuangan. Untuk itu kita akan banyak berbicara, ngobrol santai, mengupas banyak hal tentang tamu kita pada hari ini, dari masa kecilnya sampai masa-masa sekolahnya, kemudian aktivitasnya hari ini, dan juga rencana-rencana di masa yang akan datang. Mudah-mudahan cerita dari tamu kita pada hari ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk kita semua tetap semangat menjalankan kehidupan yang penuh misteri. Oke. Tidak perlu lagi berpanjang kalam, langsung saja kita sapa tamu kita pada hari ini. Beliau kayaknya kalau beliau terlalu senior ya. Dia adalah seorang guru SMA, dan dia juga adalah ketua baru kita, dari Ikatan Guru Tunanetra Inklusif periode 2022-2026. Yaitu adalah anaknya manggil Mas, AA atau Akang ya. Nanti kita coba tanya lah ya, mana lebih nyaman mana kita panggil ya. Inilah dia, Alam Rahmanda SIP. Alhamdulillah. Ini saya panggil Mas, AA, Akang, atau Teteh ini? Oh, Akang boleh. Wih, mantap ya, karena nih asli Bandung ya, Kang Alam ya. Bandung, asli Sunda. Oh, jadi USA ya. Kurang Sunda asli. Nah. Gimana kabar, sehat Kang Alam? Alhamdulillah sehat, Bang Raffi. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia hadir di podcast Ruang BK pada hari ini, Kang Alam. Mungkin sebelum kita banyak ngobrol, Kang Alam mungkin bisa perkenalkan sedikit tentang sekilas tentang Kang Alam, mulai dari profil standar gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Rafiq atas waktu yang telah diberikannya. Baik, para sahabat semua, perkenalkan, saya Alam Rahmanda SIP. Saya lahir di Bandung pada tanggal 10 Oktober
1980. Wow, beda setahun sama saya ternyata. Nah, berarti saya sekarang sudah 41 ya, mau ke 42. 1900? 80. Oh, 80. Saya dengar 88. Jauh sama saya, jauh. Ya, nah itu saya lahir di tahun 1980. Nah, saya itu dari lahir itu tinggal di Bandung sampai akhirnya kuliah sampai bekerja. Nah, kecuali bekerja itu saya ke Bandung Barat. Oke. Untuk Bandungnya di mana, Kang sekolah Alam, sendiri, ya. Gimana? Untuk sekolah sendiri saya dari SD di SDN Ciujung 2 Bandung, itu di Jalan Supratman. Oke. Nah, itu 96 ya. 96 saya SD, keluar 93. Nah, 86. SD itu 86, keluar 93. Nah, 93 itu SMP ya? SMP SMP masuk? 7. SMP 7 negeri. SMP 7 ya, negeri ya. Nah, sampai 96 keluar masuk SMA. SMA-nya di SMA Yayasan Tentara nih, SMA Kartika Chandra 1 Bandung. Oke. Nah, lalu setelah selesai tahun 99 masuk kuliah di Unpad. Oh, masuk Unpad. Mantap. Ya, masuk di Unpad itu sampai 2006 wisudanya. Prodinya apa tuh di Unpad, Mas? Fakultas Ilmu pemerintahan. Oh, ilmu pemerintahan. Ya. Nah, beres 2006, nah baru masuk Wiataguna 2007 awal. Nah, oke. Nah, Wiataguna ini apa, Mas? Wiataguna. Mungkin banyak smart teachers yang belum tahu nih Wiataguna. Nah, jadi Wiataguna ini adalah satu tempat rehabilitasi. Panti sosial sih dulunya, itu benar panti sosial Bina Netra. Nah, ini disinilah sebetulnya tempat pembinaan ataupun pendidikan bagi teman-teman yang memiliki gangguan penglihatan, ya, baik total maupun low vision, itu untuk diedukasi dan diberi pelatihan agar mereka itu bisa menjalani kehidupan mereka seperti itu dengan kondisi yang mengalami keterbatasan penglihatan. Oke. Berarti lebih ke skill ya, Ya, betul skill. Oke, next terus. Nah, terus di Wiataguna itu masuk 2007, saya mengambil program Shiatsu sebetulnya di sana. Hanya saja ketika saya masuk itu program itu sudah berjalan sehingga saya harus menunggu dulu. Artinya saya menunggu dulu di program kelas komputer ya, komputer dasar, sambil nunggu program Shiatsu itu. Nah, akhirnya saya bisa masuk program Shiatsu itu di tahun 2008 ya, 2008. 2009 Januari itu saya sudah bisa masuk program Shiatsu, namun hanya setahun karena di 2009 akhirnya itu alhamdulillah saya ikut tes CPNS di Kabupaten Bandung Barat dan masuk. Harusnya berapa lama tuh, Mas, untuk ikut skill di sana? Life skill di sana? 2 tahun. Oh, harusnya 2 tahun. Programnya 2 tahun ya. Jadi harusnya tuh saya tuh beres Shiatsu itu 2010 harusnya. Desember 2010 harusnya selesai. Oke. Jadi hanya setahun ya. Jadi hanya setahun saya menjalani kursus apapun pelatihan dari Shiatsu itu. Oke, siap. Ya, jadi teman-teman smart teacher semua, jadi Kang Alam ini memang adalah seorang guru yang juga memiliki hambatan penglihatan ya, seperti itu. Sehingga makanya tadi Kang Alam cerita gitu, sempat kursus di Wiataguna itu, kursus terapis kesehatan ya, yang salah satu programnya itu tetap Shiatsu, gitu ya Kang Alam ya? Iya, betul sekali. Oke, dan ternyata sangat mujur ya rezekinya ya, jadi ikut tes CPNS di Bandung Barat. Iya, betul. Kemudian? Ya, alhamdulillah keterima. Tapi tidak di tahun itu juga, Bang Rafiq. Jadi di tahun 2008 juga saya pernah ikut tes juga, cuman gagal gitu. Cuman yang baru keterimanya itu di tahun 2009. Tapi ya alhamdulillah sih 2 kali tes. Ya, 2 kali tes gitu. Oh, berarti butuh waktu 2 kali.
untuk tes dan baru betul-betul lolos di CPNS. Betul sekali. Saat itu CPNS-nya di formasi apa, Kang Alam? Di formasi keguruan. Oh, keguruan. Ya. Karena kan saya ijazahnya kan sebetulnya S1 ya. Di Unpad itu ilmu politik. Jadi non-dik ya, non Iya. kependidikan. Oh iya, betul. Namun ketika saya masuk Wiataguna di tahun 2007, di situ saya sudah mulai mengenal dunia disabilitas dalam arti bahwa sebetulnya sih dengan kondisi hambatan penglihatan itu, apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk kita bisa berekspresi dan juga untuk menentukan langkah ke depan. Nah, akhirnya setelah sekitar berapa bulan saya ada di lingkungan Wiataguna itu, ternyata banyak juga nih teman-teman itu yang mengambil profesi guru ya. Nah, setelah itu saya menginisiatifkan diri saya itu untuk ikut program Akta 4 di Universitas Langlang Buana selama 8 bulan. Dan itu yang menjadi dasar bekal untuk bisa ikut tes CPNS keguruan itu? Betul sekali. Oke, siap. Oke, kita stop dulu cerita tentang masa-masa perjuangannya masuk CPNS. Saya mau flashback dulu ke masa kecilnya Kang Alam nih. Nah, tadi kan Kang Alam sempat bilang bahwa ketika sudah ada di Wiataguna baru betul-betul menyadari bahwa Kang Alam adalah seorang tunanetra gitu ya, atau memiliki hambatan penglihatan. Nah, sebetulnya Kang Alam sendiri sejak kapan memiliki hambatan penglihatan, merasa memiliki hambatan penglihatan? Ya, kalau merasa memiliki hambatan penglihatan dari SD juga memang sudah merasa itu agak kurang ya penglihatan itu ketika di malam hari itu kurang banget gitu kan. Itu sudah mulai merasa, tapi rasa itu tidaklah menjadi sebuah kefrustasian gitu ya. Rasa itu mungkin ketika itu kita yang masih umur SD, SMP itu kan belum ada beban hidup ya, belum ada beban hidup yang terpikirkan gitu kan. Iya. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa nggak digambarkan apa yang yang saat waktu masih kecil itu Kang Alam merasa kok ini saya punya penglihatan saya kok nggak maksimal ya gitu. Apa gambarannya gimana tuh sampai pada akhirnya seperti itu, merasa ada hambatan dalam penglihatan? Oh ya, jadi waktu SD itu memang dari SD ya, karena ini mulai terlihat tuh dari SD itu kadang kalau saya malam itu kadang kalau ke warung itu kadang ada mobil parkir itu ketabrak gitu ya. Oh my God, iya. Jadi mobil lagi berhenti ditabrak ya? Iya, mobil lagi berhenti itu ditabrak gitu. Kasihan mobil nggak sih sebetulnya? Terus kadang-kadang juga ketika pulang sekolah nih ya, pulang sekolah SD itu kadang suka jalan tuh ya, karena banyak pohon ya, kan agak redup ya kalau banyak pohon. Ya agak gelap ya, agak redup betul. Nah, terus ada tiang listrik yang kecil itu yang berupa kayak kawat itu melintang nggak kelihatan kan ketabrak gitu. Oke. Berarti dan sering itu kejadian sering terjadi. Ya cukup sering sih, lumayan sering sih. Terus ada apa reaksi Kang Alam ketika merasa ada hambatan, apakah bicara ke orang tua atau dipendam sendiri atau bagaimana? Kalau waktu SD itu masih belum dibicarakan sih kalau waktu masih SD itu. Tapi memang dari guru waktu sekolah SD itu memang ada yang bilang ke orang tua itu kok saya itu Alam itu kok kalau nulis itu kok kecil-kecil banget ya. Kan saya duduk agak di belakang ya, Kok kalau nulis itu kecil-kecil banget ya. Ya, jadi bukannya saya nulis huruf kecil, karena saya nggak tahu apa yang ditulis di bor itu kan. Saya nggak tahu apa yang ditulis di bor, jadi akhirnya saya buat kecil gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya memang oleh orang tua itu memang diperiksakan, memang ada minus tuh, ketika itu ada minusnya tinggi kan, minusnya tinggi gitu. Berapa tuh waktu itu saat itu minusnya, diinformasikan nggak dari orang tua? Minus itu dari asalnya 7 ya, 7 sama 5 ya. Di akhirnya itu 11 sampai sama 9 minusnya. Oke, berarti
sudah menggunakan kacamata yang super tebal dong ya saat itu? Oh iya, super duper tebal. Super duper. Oke, 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 oke. Apa tapi kemudian orang tua saat itu gimana reaksinya ketika tahu anaknya Kang Alam ini berapa bersaudara Kang Alam? 3, saya 3 bersaudara, Bang Rafiq. Dan Kang Alam yang ke Saya yang pertama. yang pertama. Tapi adik-adik semuanya nggak ada yang punya hambatan penglihatan. Enggak, adik saya yang laki-laki berpenghambatan penglihatan sama. Oh sama, berarti Ya, berdua. ya berdua. Oh gitu. Nah terus artinya dari orang tua reaksinya langsung dibawa ke dokter dan hasilnya minus. Kemudian apalagi langkah berikutnya tuh? Ya paling ya itu dibeliin kacamata kan ya, kacamata. Nah cuma memang untuk mata belakang ini yang disebut RP ya, RP Oh itu retina pigmentosa ya. ya retina pigmentosa itu baru waktu kuliah ya, waktu awal-awal kuliah gitu. Oke. Ya jadi ketika dari SD sampai SMA itu belum diperiksa secara keseluruhan sampai ke saraf mata bagian belakang. Oh jadi belum belum di check up secara keseluruhan ya. Ya, seperti itu. Ya, Smart Teachers tadi mungkin mendengar ada kita menyebutkan retina pigmentosa ya. Nah, yang retina pigmentosa ini salah satu penyebab dari terjadinya hambatan penglihatan. Sebetulnya banyak ya, banyak penyebab dari hambatan penglihatan yang terjadi. Dan salah satunya ini adalah retina pigmentosa. Dan untuk penjelasan secara ilmiah, kita harus mengajak bicara orang-orang yang memang pakar di bidang itu ya. Tapi Kang Alam sendiri sempat pernah dijelaskan nggak? Dapat penjelasan nggak dari tentang retina pigmentosa? Oh iya, memang dari dokter itu memang dijelaskan bahwa memang untuk kasus-kasus retina pigmentosa itu memang adalah satu kasus di mana di bagian retina kita itu, di bagian batang dan kerucut itu memang ada pigmen gitu. Ada bintik-bintik pigmen ya. Bintik-bintik pigmen itulah yang menyebabkan adanya gangguan terhadap penyerapan daripada sinar matahari yang masuk lewat mata depan. Oke. Nah itu dia Smart Teachers ya. Jadi gambaran tentang retina pigmentosa ini cenderung lebih ke penyakit atau kelainan jatuhnya, Kang Alam? Kalau retina pigmentosa. Kalau secara kedokteran itu kelainan, ya, itu kelainan dari Kelainan lahir. ya. Ya. Oh, oke, kelainan dari lahir. Oke, baik. Nah, tadi Kang Alam sempat cerita bahwa selain Kang Alam, adiknya juga ada yang memiliki hambatan penglihatan gitu. Nah, saya jadi teringat nih statement beberapa orang yang mungkin juga awam ya tentang dunia ketunanetraan atau disabilitas netra, sehingga terkadang ada statement yang mengatakan bahwa kebutaan itu atau hambatan penglihatan itu juga faktor terkuat itu adalah faktor keturunan. Setuju nggak Kang Alam dengan statement tersebut atau punya pandangan lain? Ya, kalau faktor keturunan itu kan genetik. Artinya memang secara gen itu kalau bisa menyebabkan adanya keturunan. Karena begini, kebanyakan itu yang orang tua berkacamata itu anaknya sebagian besar berkacamata, Mas Rafiq. Oke. Meskipun memang, ya. nah meskipun ada juga, ada yang secara genetik itu ada yang kalau secara kedokteran itu kan gen itu kan kecil ya, ada XY ya, XY, Z. Oh iya. Nah, nah makanya sebetulnya bagi orang yang mau menikah itu kalau secara kedokteran itu bisa diperiksa dulu sih terkait dengan hal-hal yang nanti bisa menyebabkan adanya genetik yang bisa berpengaruh terhadap keturunan mereka gitu. Oke. Tetapi apakah selalu istilahnya ketika ada yang mengalami kebutaan, apakah selalu bisa dipastikan ada riwayat
kebutaan di apa di keluarganya, misalkan di orang tuanya atau kakek neneknya atau nenek moyangnya segala macam gitu. Itu setuju nggak Kang? Itu tidak Statement setuju itu? juga. Jadi memang terkadang ada Oh, juga memang pengaruh dari faktor genetik, tapi memang juga banyak kasus juga yang memang orang tuanya normal-normal saja, tapi anaknya apa? Anaknya mengalami hambatan fisik ya, termasuk penglihatan. penglihatan. Hmm. Oh, ya itu. Jadi artinya tidak selalu hambatan penglihatan atau hambatan fisik lain itu dia disebabkan adanya faktor genetik ya. Seperti itu ya Kang Iya, Alam ya. iya betul betul. Nah, nah waktu SD ketika Kang Alam sudah merasakan adanya hambatan penglihatan, bahkan sudah didiagnosa matanya minus, ada proses seperti apa proses Kang Alam menjalani masa-masa kecil dan masa sekolah? Ya, kalau masa sekolah itu saya selalu berusaha duduk itu di depan ya, khususnya ketika SMA ya. Ketika SMA itu saya selalu berusaha untuk di depan kalau duduk itu. Nah, tapi kalau SMA, Oke. waktu SMP, nah SMP ini memang saya lebih introvert itu SMP sebetulnya. SMP itu lebih introvert sekali, jadi saya duduk juga di belakang gitu kan. Oh, Nah, ya kalau ya yang ya. SMA itu Nah, ya, kalau SMA, ya lanjut Bang Rafiq. gimana Kang? Ini agak Ya, putus-putus tadi. ya, jadi yang ketika SMA itu, nah waktu di SMA ini ya introvertnya sudah mulai berkurang gitu ya. Artinya saya di dalam pembelajaran itu Oke. selalu duduk di depan gitu, agar tulisan di board itu masih kelihatan Oke. gitu. Hmm. Nah seperti itu. Oke. Ya. Nah, tadi sempat menyebut ada introvert. Nah, introvert ini kan salah satu salah satu karakter ya yang bisa dimiliki oleh setiap orang gitu ya. Nah, rasa introvert ini Kang Alam rasakan karena disebabkan karena Kang Alam sudah menyadari bahwa Kang Alam punya kekurangan dari segi penglihatan, atau memang sejak SD atau sejak kecil itu Kang Alam memang ini sudah ada rasa introvert. Ya, introvert itu memang lebih didasari karena memang saya memiliki kekurangan penglihatan, Bang Rafiq. Jadi karena saya menyadari adanya kondisi-kondisi di mana saya ini tidak seperti orang lain, nah maka saya selalu membatasi pergaulan dan jarak dengan teman-teman. Apalagi khususnya ketika menjelang sore, maghrib, nah itu saya mulai membatasi gitu. Oh gitu ya. Berarti ada rasa minder juga Kang Alam untuk bergaul. Iya, ada rasa minder. Karena Khususnya ketika dari SMP ke atas ya, SMP SMA ya. Oh, karena sudah mulai mengenal lawan jenis ya. Nah, itu dia betul sekali. Iya. Dan ditambah lagi merasa tidak sama dengan teman-teman pada umumnya begitu ya. Betul. Lalu apakah berdampak negatif terhadap prestasi atau pencapaian pembelajaran Kang Alam waktu masih sekolah? Ya, jadi ketika pernah sih satu kondisi di mana ketika SMA ya, jadi memang pusatnya introvert itu, artinya apa dampak daripada introvert itu lebih muncul itu di awal-awal SMA sebetulnya, Bang Rafiq. Jadi ketika kelas 1 SMA itu dulu saya karena mengalami artinya memahami bahwa kondisi saya ini kok beda ya dengan yang lain ya. Dan saya menjadi sehingga tertutup dalam pergaulan. Itu saya sampai waktu kelas 1 SMA itu banyak bolos sekolah, Bang Raffi. Oh, sampai seperti itu ya, sampai bolos ya? Ya, betul. Jadi karena kan dulu kan sama bolos itu. SMA itu kan dulu waktu kelas 1 itu kan masuknya siang ya. Masuk siang pulang sore tuh, jam setengah 6 pulangnya. Banyak yang begitu, banyak betul. Pulangnya sore setengah 6 itu kan saya udah susah ya pulang jam segitu. Kan? Ya, jadi maka saya itu sering nggak masuk waktu itu, banyak nggak masuk gitu. Banyak nggak masuk, karena saya main aja ke Gramedia gitu, main gitu.
Sendiri atau ada teman lain? Nah, itu sendirian, Bang Raffi. Oh, gitu. Jadi puncak introvertnya di saat SMA itu ya. Ya, betul. Kira. Tapi Kang Alam bagus tuh. Bolos mainnya ke Gramedia. Kalau zaman saya bolos mainnya ke Rental PS, Kang. Karena keterbatasan penglihatan, jadi nggak bisa ke sana, Bang Raffi. Oh iya iya benar. Kalau penglihatannya normal kayaknya ke Rental PS juga. Tapi luar biasa ya. Kepikiran juga gitu bolos sekolah ke Gramedia kan. Gramedia itu kan tempatnya anak-anak kutu buku gitu. Oke. Jadi mengalami ya fase di mana masa-masa introvert memuncak gitu ya dan akhirnya berdampak dong dengan pergaulan di sekolah juga. Maksudnya kan biasanya kan ada geng-gengan di sekolah ya. Maksudnya ya artinya geng di sini kan adalah yang teman-teman yang sefrekuensi dengan kita di kemana-mana bareng gitu ya. Nah itu Kang Alam gimana tuh dengan situasi saat itu? Kalau di lingkungan sekolah itu, selama masih di lingkungan sekolah itu nggak terlalu bermasalah sih, Bang Raffi. Tapi Oh, ketika bicaranya dengan teman-teman itu kumpul main kemana gitu ya, misalkan malam minggu gitu, nah itu di yang luar sekolah. ya di luar sekolah itu yang saya introvertnya itu lebih di situ gitu. Hmm, ya. Artinya saya tidak ingin buat teman-teman itu kan mengetahui tentang kekurangan saya itu, Bang Raffi. Oh, cenderung malah Kang Alam ingin menyembunyikan kekurangan Kang Alam dari teman-teman. Betul. Tapi kan ketika di sekolah pasti ada dong ya maksudnya bisa terlihat lah gitu kekurangan Kang Alam di sekolah dengan aktivitas di dalam kelas atau pengerjaan tugas di kelas itu apakah itu tidak dialami oleh Kang Alam atau bagaimana? Nah, kalau terkait dengan pembelajaran di kelas itu eh, paling kalau nulis di board ya, nulis di board pun itu kadang guru itu juga nggak terlalu artinya gini, ketika menulis di board itu saya selalu melihat ke teman yang di sebelah saya, gitu ya. Tapi Oh, saya juga kadang suka berusaha duduk di depan, Bang Raffi. oh iya. Untuk meminimalisir orang lain mengetahui atau menyadari kekurangan Kang Alam ya. Ya, betul. Paling yang mulai itu terbuka itu adalah ketika ujian ini ya, Eptanas ya. Dulu masih Eptanas namanya. Iya betul. Nah, ketika Eptanas itulah mulai baru guru-guru itu menyadari bahwa saya itu betul-betul ada hambatan di penglihatan saya. Karena kan ketika Eptanas itu kan kita tuh ini ya, Asing ya. si kunci jawaban itu kan harus dilingkari ya. Oh ya, Pakai ya pensil pakai ya, pensil pakai 2B pensil ya. kan. Pensil 2B. Nah, pakai pensil itu kan tipis banget tuh ya. Lingkaran Iya, itu iya. tipis banget gitu kan. Nah, itu saya Garis tuh ininya betul. ya, marginnya. Jadi betul-betul saya itu harus di dekat jendela yang terang gitu ya. Jadi untuk bisa melingkari Oh. itu gitu. Nah, dari situlah memang sekolah itu khususnya wali kelas itu mulai tahu gitu. Tetapi ada kendala ketika panas atau ada penanganan khusus untuk Kang Alam? Alhamdulillah enggak, karena waktu itu posisi tempat duduk saya memang dekat jendela, Bang Rafiq. Oh, ya, secara dari inisialnya A ya. Biasanya kalau dari A dia mulai dari jendela. Iya. Banyak keberuntungan dalam kehidupannya Kang Alam ternyata. Oke. Tapi pernah nggak jatuh hati dengan teman sekolah Kang Alam? Ini. Oh, itu pasti dari SD juga saya sudah jatuh hati. Luar biasa, diam-diam. Tapi tetap introvert atau nekat kalau urusan perempuan? Nah, itu dia. Itu introvert gitu, Bang Rafiq. Introvert itu. Jadi hanya sebagai pemuja rahasia ya? Nah, tepat sekali. Pemuja rahasia. Oke. Artinya ya masa-masa sekolah, masa-masa kecil dan masa-masa sekolah saat itu Kang Alam menjalani dengan harus berdamai dengan diri sendiri, apalagi saat itu masih di SMA ya, puncaknya rasa introvert itu ya. Tapi Iya, pada betul. kira kan rasa introvert itu berkurang dan terus berkurang ya.
Itu apa yang menyebabkan Kang Alam bisa mengurangi rasa introvert itu, Kang Alam? Nah, justru introvert itu semakin berkurang itu ketika kuliah, jadi Bang Rafiq. Jadi Oh, berarti selama SMA itu juga masih terus itu sampai lulus? ya, masih introvert sampai lulus SMA masih. Nah, mulai Oke. berkurang itu ketika masuk kuliah di Empat ya. tahun ketiga ya, tahun ketigaan sih. Oh, berarti sudah semester 5 6 ya? Ya, itu udah mulai berkurang. Artinya saya sudah mulai membuka diri gitu ya, bahwa saya ini begini adanya gitu. Nah, apa yang menjadi alasan utama Kang Alam pada akhirnya membuka diri? Nah, ini juga yang saya sendiri sampai saat ini ketika itu apa yang membuat saya itu menjadi lebih terbuka itu mungkin ada kondisi dan keadaan sih Bang Rafiq. Jadi ada kondisi keadaan di mana memang ketika mungkin ada faktor kedewasaan satu ya. Artinya saya dengan Betul. usia itu semakin dewasa ya satu. Semakin Terus yang matang kedua ya. juga memang ya, yang kedua mungkin ada faktor juga di mana ketika di tempat kuliah itu memang banyak lorong-lorong gelap ya, banyak lorong-lorong gelap yang memang sehingga ya ini udah nggak bisa lagi ditutupin gitu kan, posisi seperti itu Iya, ya. perlu bantuan orang lain ya jadinya. Ya artinya memang tidak perlu lagi, tidak bisa kita kadang-kadang kondisi sampai sore gitu ya, kadang di kampus itu. Iya, kuliah ya. Nah itu membutuhkan kalau nggak bisa sendiri gitu kan, jadi memang ya akhirnya mau nggak mau ya harus mulai membuka diri gitu Bang Rafiq. Nah, caranya Kang Alam mulai membuka diri itu seperti apa gambarannya? Nah, caranya itu yang pertama karena saya suka coba minta bantu ke teman gitu ya, ketika ke lorong gelap itu ya saya megang pundak teman orang. Dia nanya kan, ini saya nggak kurang jelas gitu kan gitu. Nah, akhirnya teman juga menyadari itu gitu. Sedikit-sedikit mulai menyadari. Bahkan sampai ketika kemarin itu waktu kuliah itu pernah ke Bali ya, pernah PPL ke Bali itu, studi banding. Nah itu ya sama teman gitu, jadi ketika di dalam bis kita nyebrang itu di Merak ya, di Merak itu di Surabaya itu ketika nyebrang ke Bali itu sampai dengan teman gitu dipegangin gitu ya di bis itu ketika keluar dulu ya, karena kan di kapal laut kan semua turun dari bis tuh naik ke atas ya, nah itu dibantu teman gitu. Gitu. Ya. Artinya banyak teman-teman yang respect. Ya betul. Dan karena menyadari kekurangan dari Kang Alam, sehingga Kang Alam juga tertolong ya di situ ya. Ya, jadi tidak secara langsung saya menyampaikan kondisi. Berarti jadi tidak secara langsung, tetapi natural saja gitu ya. Ya natural, saya hanya sampaikan memang saya agak kurang melihat kurang jelas gitu aja. Tapi masih pakai kacamata ketika kuliah? Nah, saya pakai kacamata itu sampai kuliah tahun kedua, itu masih pakai kacamata. Nah, di kuliah tahun ketiga itu saya ini operasi, nah Bang Rafiq. Jadi proses operasi itu untuk menghilangkan minus. Ya, jadi untuk menghilangkan minus saja tindakan operasinya. Nah, jadi setelah operasi hilang. Ya minusnya hilang tapi jadi plus. Duh, ini kelewat minus jadi. Iya. Itu kalau di grafik itu terlalu lewat dari angka 0 bergeser. Ya dalam arti memang ya hasilnya sih setelah operasi jadi sama-sama aja ya. Jadi kalau dulu itu dipakai kacamata minus ya sekarang jadi harus pakai kacamata plus, bahkan untuk saat ini tuh saya lebih pakai kaca pembesar, Bang Rafiq. Oh, nah saat itu keputusan untuk tindakan operasi dari mana? Apakah memang dari rumah sakit atau ada rekomendasi atau seperti apa, Kang Alam? Nah inilah yang memang dulu itu ketika operasi itu memang dari saya pribadi, Bang Rafiq. Jadi memang ketika itu saya merasa bahwa justifikasi dari dokter itu
saya masih nggak nerima ya justifikasi dari dokter terkait dengan retinitis pigmentosa itu gitu. Oke. Jadi saya anggap bahwa ini juga ada pengaruh daripada minusnya yang tinggi gitu. Itu hasil analisa Kang Alam ya. Ya, betul. Padahal memang dokter ketika itu sudah mengingatkan bahwa sekalipun dioperasi, ya ini nggak akan merubah apa-apa karena yang jadi masalah itu di saraf retina belakangnya gitu. Oh gitu ya. Ya secara Anda masih jadi mahasiswa gitu ya. Jadi mungkin ya luar biasa ya aktif analisanya ya. Iya. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan sebetulnya ketika pasca operasi. Ya tidak, hanya saja memang jadi sehari-hari tidak pakai kacamata, tapi ketika baca memang harus pakai kaca pembesar sekarang, Bang Rafiq. Sedangkan sebelum operasi ketika baca Ya pakai kacamata minus itu. oh gitu. Tapi untuk huruf kecil tetap juga dibantu kaca pembesar juga. Gitu. Ya. Berarti ini dah jenis hambatan penglihatan yang dialami sama Kang Alam ini masuknya ke kategori low vision blind ya, Kang Alam ya. Ya, betul. Nah, karena masih ada sisa penglihatan yang bisa diandalkan ya, seperti itu ya. Oke. Kembali ke masa-masa kuliah nih. Masa-masa kuliah sempat dioperasi, kemudian hasilnya tidak jauh lebih baik dari sebelum operasi. Akhirnya terus berusaha survive dengan kondisi penglihatan yang terbatas ya Kang. Iya, betul. Terus ada kendala nggak ketika mau menyusun skripsi gitu atau ya yang lainnya selama kuliah? Nah, kalau menyusun skripsi itu bareng teman, Bang Rafiq, bareng teman. Oke. Cuman memang ketika penyusunan mengetik itu ya oleh sendiri sih, pakai komputer sendiri masih bisa sih. Oh, ya. Jadi tidak mengalami pakai mesin tik ya? Mesin tik enggak. Oh, Itu tahun 70 itu pakai mesin tik. tahun iya. Bukan angkatannya ya. Beda generasi ya. Nah, karena saya pernah punya teman sudah low vision, tetapi dia tidak menyadari di low vision itu masih pakai mesin tik. Wah, itu luar biasa. Itu ditempel-tempel, itu kertasnya ke mata dia. Luar biasa itu. Aduh, ya itulah perjuangan ya, itulah setiap kehidupan masih ada perjuangan ya. Nah, akhirnya Kang Alam lulus sarjana ilmu politik ya, SIP ya. Betul. Bukan sarjana ilmu pelet ya, bukan ya? Bukan. Oke. Nah, terus tadi sempat cerita ke Wiataguna, itu setelah kuliah. Nah, itu dari mana dapat informasi ke Wiataguna dan kenapa setelah kuliah itu baru ke Wiataguna? Ya, begini. Jadi setelah kuliah itu saya berinisiatif untuk mencari kerja ya, ketika mendapatkan ijazah sarjana itu kan. Ya. Tapi pernah sih saya coba ngelamar tuh ke satu perusahaan di Bandung itu. Nah, itu ketika masuknya aja itu kan gelap tuh ya, masuk lewat tangga gitu ya. Lagi-lagi Itu udah ya. repot tuh. Saya belum pakai tongkat ya, karena kan belum mengenal nih ya. Nggak ada teman barengan tuh yang ngelamar situ, Kang? Enggak, cuma saya sendiri. Oh, oke, terus? Nah, terus ketika pas mau menyerahkan berkas itu kelihatan tuh sama si itunya, ini kok ngerayap-rayap gitu ya. Iya, rayap. Udah kayak cicak ya. Mata saya nggak jelas kan, itu ada posisi, ada lorong gelap kan gitu. Ya akhirnya nggak di ACC tuh, nggak ada balasan. Cuma masukin berkas. Tapi sempat diwawancara. Kalau wawancaranya mungkin ya sekitar ketika menyerahkan berkas itu aja gitu. Oh. Kenyataannya di situ juga gitu. Dan tes masuknya itu hanya wawancara atau ada tes tertulis juga, Kang, di perusahaan itu? Enggak, itu hanya tes wawancara aja langsung sih. Oh gitu. Tetapi masih diberikan kesempatan untuk ikut wawancara ya? Iya. Oke. Ya itu masih inilah. Masih masih elok lah ya, masih elegan lah perusahaan daripada pas ketika melihat Kang Alam kok merayap-rayap langsung disuruh pulang kan juga itu lebih menyakitkan daripada iya
Oh, tapi setelah itu nggak ada kabar ya, diterima atau enggaknya. Iya, ya, tidak ada kabar. Nah, itulah mengapa saya coba juga nanya ke teman ya, teman main gitu ya. Nah, ternyata si teman main saya ini itu masih teman juga dengan teman SMP saya dulu tuh. Memang ketika SMP dulu itu ada satu teman yang punya katarak waktu saya di Oh, SMP 7 itu. Jadi memang ada yang memang teman saya itu yang nggak lihat gitu, artinya oh katarak gitu. gitu. Dan dia mah dia terbuka, dia tidak introvert gitu. Oh, sedangkan di saat waktu SMP Kang Alam masih sangat introvert. Nah, betul. Karena kan saya masih low vision ya ketika itu. Jadi Iya, iya, iya. jadi lebih introvert gitu. Sedangkan kalau teman saya yang di SMP itu, dia dari SMP sudah terbuka dia. Nah, Tapi akhirnya memang saya pernah menghubungi juga gitu. Jadi ketika beres kuliah itu saya menghubungi teman saya yang lama itu ya, yang teman ya SMP teman itu. SMP itu. Nah, ternyata dia itu ketika saya hubungi itu sudah masuk Viataguna gitu. Oh, jadi dari situlah jalannya. Nah, dari situ jalannya gitu. Nah, jadi ada pertanyaan nih di otak saya nih. Ketika SMP, Kang Alam kan sudah tahu bahwa ada temannya juga yang punya hambatan penglihatan bahkan jauh lebih terbuka ya. Ya. Saat itu apa yang Kang Alam pikirkan terhadap teman yang juga punya hambatan penglihatan? Apakah tidak berusaha untuk bisa ngobrol atau seperti apa saat itu yang Kang Alam rasakan? Kalau saya ngobrol sih, itu teman dekat juga ketika SMP itu. Oh, Teman bahkan juga saya pernah juga main ke rumahnya gitu. berarti Kang Alam cerita nggak tentang hambatan penglihatan Kang Alam ke temannya itu? Enggak. Saya enggak cerita. Oh, iya, iya. Jadi biar dianggap normal-normal aja ya. Ya, Iya, luar biasa. Padahal ada sendiri sama dengan teman Anda. Iya. Jadi dari situlah kenal Wiataguna gitu, tempat untuk teman-teman tunanetra gitu ya, berkumpul dan belajar di sana ya. ya, betul. Nah, dari situ masuk ke Wiataguna itu banyak hal-hal baru dong yang Kang Alam akhirnya pelajari dan akhirnya Kang Alam sadar. Ya, betul. Jadi disitulah mulai saya itu mengenal organisasi-organisasi kedisabilitasan gitu ya. Juga tentang prospek menjadi seorang guru bagi tunanetra itu sangat memungkinkan. Nah, seperti itulah di sanalah saya mulai mengembangkan diri, artinya lebih mencoba mengekspresikan diri saya sebagai seorang penyandang disabilitas gitu, Bang Raffi. Nah, tadi Kang Alam sempat singgung, prospek menjadi guru itu sangat besar untuk penyandang disabilitas netra. Nah, prospek menjadi guru di sini yang saat itu Kang Alam tahu, guru seperti apa? Ya, guru sekolah sih, yang dalam prospeknya ada guru sekolah. Ya, termasuk dosen juga gitu. Oh, sampai artinya tidak pemikiran saat itu tidak terbatas sebagai guru untuk tunanetra saja gitu ya. Ya, pendidik lah, termasuk instruktur juga sama. Jadi banyak terinspirasi di situ untuk menjadi seorang guru. Ya, betul. Oke, dan akhirnya setelah masuk Wiataguna, nah itu mulai kuliah kependidikannya kapan? Mulai pendidikan itu tahun 2008, Bang Rafiq. Posisi masih di Wiataguna atau gimana? Ya, posisi masih di Wiataguna juga. Jadi Sabtu Minggunya saya kuliah. Oh, ambil Sabtu Minggu. Ya. Hari kerja kursus shiatsu tadi itu. Ya, di Wiataguna. Belum masuk Shiatsu 2008. Oh, belum. Masih di kelas tunggu dia. Masih di kelas apa? Maaf? Di kelas tunggu. Oh, kelas tunggu, ada kelas tunggu namanya. Apa tuh? Kayak apa gambaran kelas tunggu tuh? Ya, kelas tunggu itu artinya bisa di kelas komputer, ya artinya belajar komputer dasar lah gitu. Oh, gitu. Dan disitulah Kang Alam juga belajar untuk bisa bermobilitas dengan survive atau gimana? Karena kan Kang Alam kan mengalami banyak fase di mana Kang Alam ini punya masalah dengan mobilitas kan? Ya, betul. Ya iya, dari situ juga memang saya mulai menggunakan tongkat itu ketika masuk Wiataguna, Bang Raffi. Oke.
Ya, Ya, dan artinya saya tidak malu lagi ya bawa tongkat ketika ke tempat yang agak gelap ya saya pakai tongkatnya gitu. ya karena nggak ada pilihan lain ya, nggak ada pilihan. Iya iya. Tapi memang pas pas Kang Alam belajar tongkat, ya ibaratnya kan Kang Alam bertahun-tahun hidup tanpa tongkat ya gitu karena merasa sebagai orang yang biasa yang normal-normal saja gitu. Apakah tidak ada rasa berkecamuk di dalam diri Kang Alam yang ya pada akhirnya harus memegang tongkat kemana-mana gitu seperti itu dan tidak ada kepikiran wah berarti saya beda lagi nih dengan orang lain gitu nggak ada nggak benar seperti itu? Oh enggak, jadi ketika masuk Wiataguna itu langsung membuat pemikiran saya itu menjadi terbalik, Bang Rafiq. Jadi yang tadinya, Oke. ya jadi setelah mengenal Wiataguna masuk ke sana, saya melihat banyak apa para penyandang disabilitas yang berhasil menjadi instruktur, Oh. menjadi guru gitu ya. Nah itu bagi saya itu apa hambatan itu bukanlah menjadi sesuatu yang harus menjadi apa ya menjadi suatu keminderan gitu tidak gitu. Jadi disitulah mulai saya tidak minder lagi dengan kondisi saya gitu. Oh, jadi langsung 360 derajat ya pemikirannya langsung berubah ya. Ya betul betul. Oke, dan dari situlah mulai berdamai dengan diri sendiri, mulai punya target-target baru gitu ya. Ya betul. Karena Untuk saya itu menyadari artinya bahwa saya tidak sendiri gitu, tidak sendiri dan ya. kita memiliki komunitas gitu. Nah itu dia poin pentingnya. Banyak orang ketika mendapatkan suatu ujian atau cobaan dalam bentuk hambatan fisik ataupun hambatan penglihatan seperti Kang Alam itu seringkali merasa dirinya sendirilah di dunia ini yang punya hambatan begitu ya. Sehingga perlu bergabung di satu perkumpulan atau komunitas yang mana itu juga menjadi salah satu motivasi hidup gitu Kang ya. Ya betul 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 sekali Bang Rafiq. Iya berarti ya memang berkumpul itu perlu ya walaupun saat ini ya berkumpul itu sekarang dibatasi karena pandemi ya bukan karena iya. Akhirnya berapa tahun tuh Kang kuliah kependidikan? Kuliah kependidikan 8 bulan Bang Rafiq. Oh 8 Ya, bulan. angka 4 sebentar hanya 8 4 bulan. aja ya. Oh mungkin kayak PPG gitu kali ya? Ya, model gitu kayak PPG gitu. Oke. Berarti setiap hari itu punya kegiatan ya di Wiataguna juga, kuliah juga gitu ya. Iya, betul. Oke, dan nah pada akhirnya lulus menjadi seorang guru sebagai ASN. Ditugaskan di mana sekarang Kang? Kebetulan saya ditugaskan di SMA Negeri 1 Gunung Halu, Bandung Barat, Bang Rafiq. SMA Negeri 1 Gunung Halu, Bandung Barat. Berarti SMA umum ya, bukan SMA khusus untuk tunanetra ya? Ya, betul, betul. Oke. Nah, apa namanya? Mungkin Kang Alam bisa nggak cerita ketika ya dulu pernah nggak tergambar akan menjadi guru Kang Alam? Sampai saya kuliah nggak? Oke. Tapi minat menjadi guru itu betul-betul ada ketika menyadari bahwa prospek menjadi guru dulu besar atau ada tujuan lain? Artinya ketika saya masuk Wiataguna itu memang ketika itu yang lebih banyak saya lihat yang tunanetra berhasil itu di pendidikan, Bang Rafiq. Oke. Siap. Akhirnya termotivasi dan akhirnya mengikuti jejak orang-orang pendahulunya ya. Iya, betul. Oke. Nah, setelah menjadi seorang guru nih, artinya kan sudah berdamai dengan dirinya sendiri bahwa sebagai seorang tunanetra ya. Nah, dikembalikan lagi ke masyarakat dengan sebagai seorang guru. Ada nggak ini apa namanya pengalaman yang kira-kira bisa mempengaruhi Kang Alam
untuk bisa kembali belajar survive lagi, terutama menjadi seorang guru ya. Maksudnya dalam konteks bagaimananya, Bang Rafiq? Dalam konteks ya beraktivitas sebagai seorang guru di sekolah harus mengajar mengajar siswa-siswa yang bukan dari kalangan tunanetra begitu. Pasti kan ada ininya, ada pengalaman-pengalaman yang unik atau misalkan ada hal-hal yang perlu Kang Alam bisa lalui dengan penuh perjuangan gitu kan. Ya, sebetulnya bukan penuh perjuangan, tapi harus dengan rasa percaya diri gitu ya, Bang Rafiq. Jadi uniknya gini. Jadi ketika kan gini, saya itu kan ikut Akta 4 itu 2008 ya, 2008. Nah itu pun saya PPL-nya itu di SLB Citerep, Bang Rafiq, PPL-nya ya. Itu. Nah kebetulan kepala sekolahnya itu sangat punya kepedulian gitu ya, kepala sekolahnya itu. Saya dekat dengan kepala sekolahnya gitu. Dan bahkan ketika saya beres PPL pun saya menghonor juga tuh di SLB Citerep itu gitu ya. Bantuan Bapak kepala sekolah itu kan. Nah, terus ketika saya lulus di Bandung Barat di sekolah umum ditempatkan di SMA Negeri 1 Gunung Halu itu kepala sekolah itu yang merupakan juga guru saya ya, saya sudah menganggap sebagai guru saya sendiri gitu ya. Nah, dia berpesan ke saya ya, jadi gini, pesannya seperti ini. Nah, kalau kamu ngajar di sekolah umum itu dengan kondisi low vision yang masih seperti ini, satu, jangan menunjukkan bahwa kamu itu memiliki kekurangan gitu ketika mengajar itu. Jadi lurus aja gitu. Jadi ketika di dalam kelas itu jangan menunjukkan bahwa kamu itu memang memiliki kekurangan. Biarlah mereka sendiri yang tahu gitu kan. Biar mereka sendiri yang tahu, jadi tidak perlu menunjukkan wah saya ini begini, harus tidak perlu berpromosi diri ya, begitu ternyata. Artinya jalan aja itu. Kalau misalkan ada siswa misalkan di dalam kelas nih ngacung ngomong ya pura-pura kita jelas aja ngelihatnya gitu. Jadi ya jalannya aja seperti biasa gitu. Jadi kekurangan itu handicap itu ya kita di handicap kekurangan itu gitu. Nah, jadi berusaha untuk tampil itu seperti apa adanya, dan kalaupun memang ada hal-hal yang memang sudah tidak bisa lagi, ya baru gitu ya kita menunjukkan bahwa kita itu memang memiliki hambatan penglihatan. Jadi memang kadang-kadang nih kalau kelas gelap gitu ya, kadang saya suka ngeraba meja ya, meja. Anak-anak kan lihat tuh ya, anak-anak lihat. Nah, artinya saya tidak menjelaskan kondisi itu, biar saja mereka melihat oh kok si bapak ini begitu ya. Udah aja gitu. Jadi menstimulus mereka untuk memiliki persepsi sendiri gitu ya. Ya, betul. Oke. Pernah nggak tanya ke Bapak Kepala Sekolah SLB itu, kenapa harus dengan cara itu? Kenapa tidak dari awal terbuka bahwa di kita ini punya kekurangan? Karena saya low vision, kalau total mungkin lain lagi. Iya. Karena low vision ini hidup di antara dua dunia low vision itu. Iya, ini amfibi ya Anda ya. Amfibi. Iya, itulah dia. Makanya haram ini dikonsumsi kalau low vision. Oke, jadi memaksimalkan memaksimalkan kemampuan yang ada sampai pada titik di mana kita butuh bantuan orang lain begitu ya. Ya, betul. Jadi tidak manja lah ya dengan kekurangan. Ya, betul. Oke, luar biasa. Siapa nama Bapak kepala sekolahnya? Coba disebut dong namanya biar mengapresiasi beliau nih. Patito Suharwanto. Nah, Patito Suharwanto. Terakhir ada komunikasi, masih ada komunikasi? Masih, sampai sekarang masih. Masih sudah pensiun atau masih menjabat? Enggak, masih menjabat sekarang. Luar biasa nih Pak Tito ya. Ini anak didiknya luar biasa sekarang. Dengan berkat motivasi dari Anda nih Pak Tito luar biasa ya. Jadi mau apresiasi. Memang banyak orang yang perlu saling memotivasi ya. Oke, kembali lagi ke lingkungan pendidikan atau lingkungan tempat mengajar Kang Alam. Nah, berarti sudah berapa tahun Kang Alam menjadi guru di SMA 1 Gunung Halu?
Berarti terhitung dari 1 Januari 2010 itu berarti sudah 12 tahun ya? 12 tahun ya. Ya, 12 tahun ya. Oke, luar biasa. Nah, apa namanya? Ada nggak strategi-strategi khusus untuk bagi Kang Alam ya, yang menguasai untuk bisa menguasai kondisi kelas atau bisa memberikan pembelajaran yang efektif untuk anak-anak dan lain sebagainya. Sebagai sudut pandangnya sebagai seorang guru yang memiliki hambatan penglihatan tetapi mengajar siswa-siswa yang tidak memiliki hambatan penglihatan. Nah, jadi kuncinya bagi seorang pendidik itu kita harus hafal materi, Bang Rafiq. Oke. Kuncinya harus hafal materi dulu. Nah, setelah hafal materi kan tinggal pilih metode kan gitu ya. Iya. Ini cara penyampaian materinya mau seperti apa? Paling sederhana itu kan dengan ceramah ya. Paling sederhana. Iya. Paling sederhana itu dengan ceramah. Konvensional gitu ya. Ya, konvensional, tradisional ya. Tradisional itu secara tradisional dengan cara ceramah. Nah, tapi karena saya dalam kondisi tertentu di dalam kelas itu masih bisa menulis di board ya, meskipun kadang suka miring ya tulisan itu. Oh iya. Oh masih ya? Kadang suka masih miring, tapi saya masih bisa terlihat lah tulisan itu. Nah, karena saya selalu juga menggunakan metode peta konsep ya. Jadi peta konsep itu saya coba tulis dulu di board. Nah, tapi ketika memang kondisinya sangat tidak memungkinkan saya untuk menulis di board itu, saya suka menyuruh salah satu siswa untuk menuliskan itu di board gitu. Oh, ada pendelegasian ya kepada siswa ya. Artinya saya memiliki kertasnya ya, saya punya kertasnya. Karena kan waktu itu sudah Android juga tuh, jadi saya lumayan tuh ada aplikasi-aplikasi yang bisa membuat peta konsep itu, jadi tinggal dilihatkan saja ke siswa yang saya suruh itu. Oke. Artinya selama 12 tahun ini sudah sangat enjoy atau masih ada hal-hal yang perlu didamaikan dari diri Kang Alam terkait profesi sebagai seorang guru? Sudah damai deh kayaknya. Ini sudah damai nih, Bang Rafiq. Oh gitu ya. Luar biasa. Sudah damai dan ini ya, apa namanya, ya sudah sangat enjoy lah ya berarti ya. Ya, enjoy. Saya menikmati profesi saya.